Tak jarang kita menemukan iklan yang mempromosikan betapa higienisnya produk mereka untuk dapat membasmi bakteri. Lah, bakteri itu apa sih? Dan apakah semua bakteri itu jahat? Halo, bersama saya Aulia di sini. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai ciri-ciri dan klasifikasi bakteri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai reproduksi dan peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Bakteri yang sering kita sebut sebagai kuman juga dapat melakukan perkembangbiakan dan selain membawa kerugian, ternyata bakteri juga mempunyai peranan yang dapat membawa keuntungan bagi manusia. Reproduksi bakteri dapat melalui aseksual dan seksual. Nah, berikut penjelasannya. Reproduksi aseksual dilakukan dengan pembelahan biner atau membelah diri. Pembelahan diri ini dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan pembelahan sel. Mekanismenya dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, reproduksi seksual. Reproduksi seksual pada bakteri dilakukan melalui pertukaran materi genetik atau DNA atau disebut dengan rekombinasi genetik. Adapun proses rekombinasi genetik dapat terjadi melalui 3 metode, yaitu transformasi atau proses pemindahan DNA ke dalam sel bakteri, transduksi, proses perpindahan materi genetik dari bakteri satu ke bakteri lain melalui perantara, dapat berupa virus T atau bakteriofag. Lalu yang terakhir, konjugasi, proses pemindahan DNA ke bakteri melalui kontak langsung bakteri yang berdekatan. Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai reproduksi bakteri. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai peranan bakteri baik yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi kehidupan manusia. Bakteri mempunyai banyak peranan dalam kehidupan. Tidak semua bakteri merugikan loh bagi manusia, karena beberapa bakteri juga ada yang memberikan keuntungan. Hal itu diketahui seiring perkembangan ilmu dan teknologi. Adapun peranan bakteri yang diketahui saat ini adalah 1. Peranan bakteri yang merugikan. Berikut adalah bakteri yang merugikan bagi manusia. Salah satunya sebagai penyebab beberapa penyakit, seperti Vibrio cholera menyebabkan penyakit kolera, Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC, dan Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus. Kemudian ada juga bakteri yang menyebabkan penyakit pada hewan. Di antaranya adalah Bacillus anthracis menyebabkan penyakit antraks pada sapi, kerbau, dan domba. Dan juga sebagai penyebab rusaknya tumbuhan, seperti Xanthomonas citri menyebabkan penyakit kanker pada batang jeruk, dan Pseudomonas cattleyae mengakibatkan daun busuk pada anggrek. Selanjutnya, peranan bakteri yang menguntungkan, yaitu pada bidang industri makanan, Lactobacillus casei untuk membuat yogurt, Acetobacter psillinum untuk membuat sari kelapa atau nata de coco. Lalu pada bidang kesehatan, Bacillus brevis untuk membuat antibiotik tirotrisin, Pseudomonas denitrificans untuk pembuatan vitamin B12. Dan pada bidang lainnya, Nitrosomonas dan Nitrococcus untuk membantu pembentukan senyawa nitrat dalam tanah, dan Escherichia coli untuk membantu proses pencernaan makanan pada usus besar. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan sekarang mengenai reproduksi bakteri dan peranannya? Reproduksi bakteri dilakukan secara aseksual maupun seksual. Selain itu, bakteri mempunyai peranan yang penting, mulai dari yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi seluruh kehidupan manusia. Untuk bagian yang merugikan, bakteri ternyata dapat menyebabkan penyakit untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan bakteri juga dapat menguntungkan dalam bidang industri, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya.
Nah, demikian pembahasan pada episode kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa saksikan video-video kita selanjutnya. Tetap di sekolahan.com. Ilmu untuk semua.